sini Sensei, duduk. Udah mau mulai podcastnya. Hehe. Udah ya? Lucu banget. Iya. Minasan, yahoo. Nah, kembali lagi ke podcast Haranahi. Hari ini kita ditemani sama salah satu sensei Haranahi. Boleh jikoshokai dulu sensei. Jikoshokai desu ka? Hai. Hajimemashite. Raden to moshimasu. Nihongo no sensei desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Nah, kita mau kenalan dulu sama Raden Sensei lebih jauh ya. Raden Sensei sendiri di sini kira-kira pengalaman jadi guru LPK Haranahi udah berapa tahun Sensei? Jadi guru LPK Haranahi ya. Jadi LPK Haranahi kita udah 3 tahun. Udah 3 tahun, jadi semenjak LPK Haranahi berarti ini dong? Betul. Asik, berarti Sensei sudah melihat banyak siswa dari Iya, yang betul. pertama kali batch 1 sampai sekarang Sampai nih. sekarang di batch 6 ya. Nah, oke, sangat berjasa banget. Udah meloloskan berapa siswa tadi Sensei? Wah, nggak tahu, saya nggak tahu. Banyaknya udah 6 batch pokoknya Iya, ya, udah 6 batch Oke, pokoknya. mantap deh. Pokoknya udah sangat berpengalaman. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya Sensei ini pengalamannya di bidang apa Sensei ketika di Jepang? Di Jepang aku tidak bekerja. Aku di Jepang itu cuma sebulan pelatihan untuk cara mengajar menggunakan buku Irodori. Oh, terus akhirnya daftar ke Haranohi dan So, jadi guru bahasa Jepang. betul. Oke Sensei, hari ini kita mau bahas topik yang sangat sesuai dengan pekerjaan Sensei, yaitu mungkin nggak sih belajar bahasa Jepang dari nol gitu des. Oke. Jadi pertanyaan pertama buat Sensei, menurut Sensei selama pengalaman Sensei mengajar, mungkin nggak orang-orang belajar bahasa Jepang itu dari nol banget? Dari nol banget ya. Ya kalau dibilang mungkin jelas dong, mungkin banget ya. Mungkin banget ya. Tidak ada yang tidak Cuma mungkin. tidak ada yang tidak mungkin. Nah. Cuma kalau ditanya apakah dari nol banget itu sesusah itu, jujur tergantung tipe orangnya. Bukan tipe orangnya dalam artian tipe orangnya yang suka belajar atau yang nggak suka belajar, bukan itu ya. Lebih ke tipe orangnya itu nangkep bahasa itu bisa dengan mudah atau enggak. Oke, So, karena istilahnya kan ada orang yang pinter di bidang matematika nih. ya, ada kayak Ada yang logis gitu, logis banget gitu, jago gitu. Ada yang lebih hafalnya justru malah kayak hafal biologi misalnya gitu kan waktu sekolahnya gitu. Nah, sementara kalau bahasa itu emang sesuatu yang kalau diobrolin itu nggak ada ujungnya kali ya jatuhnya. Jadi karena nggak ada ujungnya, nggak bisa dipakai logika doang. Jadinya kadang ada beberapa yang nggak nangkep atau yang susah nangkep. Tapi menurut sepengalaman Sensei ini, ada nggak sih siswa-siswa yang emang backgroundnya dia nggak terlalu cepat nangkep bahasa, tapi akhirnya bisa nih setelah berapa Oh ya, lama itu dari- jelas, itu Bisa jelas. ya? Karena kalau dari prinsip kalau aku sebagai yang ngajar, prinsipnya itu bukan harus bisa, tapi pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Karena dikerjain, karena dilakuin gitu. Kecuali ya udah nyampe sini, udah masuk LPK, kerjanya tidur-tiduran terus, gak belajar, ya jelas gak bisa mau ke tempat Itu ya apapun. minasan, jangan sampai udah sampai di LPK, udah tinggal di asrama, Iya. setelah belajar langsung pulang langsung tidur. Iya. Nah gitu. Belajar pulang tidur, belajar pulang tidur, ya belajarnya cuma setengah istilahnya, cuma di kelas Tuh, doang. jadi belajar bahasa Jepang dari nol itu mungkin atau enggak? Pastinya tetap Tuh, mungkin banget malahan. Jadi kalau misalnya si kemampuan kalian gitu misalnya, aduh saya bahasa jelek banget, malah kadang ngomong juga belibet kayak gitu, itu nggak apa-apa, itu bisa kok. Cuman emang butuh waktu dibandingkan orang yang mungkin lebih lancar. Jangan sampai dibandingin sama orang lain lagi. Oke, nih berdasarkan pengalaman Sensei juga, Betul. ketika mendapati siswa yang benar-benar dari nol gitu belajar, datang ke LPK biasanya kondisi mereka kayak gimana? Yang belajar dari nol tuh kondisinya kayak gimana sih? Kondisinya itu cuma dua, kalau nggak bengong, senyum. Senyum. Ya. Terus kalau semisal ada nemuin siswa yang bengong, sering bengong kayak gitu ketika awal-awal masuk LPK, kira-kira Sensei penekanannya kayak gimana sih? Pendengarannya kalau sebagai sensei sih jatuhnya, kalau aku ingin merubah sedikit mindsetnya, karena kan udah LPK ya, bukan sekolah formal yang kita butuh nilai untuk lulus gitu. Kelulusan di sini kan tidak dihitung dari kelulusan itu, tapi lulus si sertifikat itu ya, sertifikasi ya. Yang notabene itu kan bukan dari kita keluarnya, berarti kan belajar untuk meluluskan keluar sana. Nah, jadi tujuannya di sini adalah belajar, bukan lulus. Iya kan, bener kan? Mindsetnya harus itu, tujuannya ke sini belajar, bukan lulus. Jadi jangan takut melakukan kesalahan. Jadi yang aku tekenin selalu, jangan takut salah, sama jangan ragu nanya. Karena kadang ragu nanya karena takut dianggap nggak bisa. Benar sih. Takut dianggap
kan udah dijelasin, kok kamu nggak bisa, takut kayak gitu. Iya jelas emang karena nggak bisa makanya nanya. Justru kayak gitu. Kalau nggak bisa terus gak nanya, senseinya mau tau dari mana? Telepati. Kan nggak mungkin ya Minasang. Berarti tuh yang pertama adalah merubah mindset kita dulu sebelum masuk LPK tuh harus benar-benar diyakinin sama diri sendiri. Datang ke sini tujuannya mau apa? Berangkat ke Jepang berarti harus fokus belajar bahasa Jepangnya, dapatin sertifikatnya, jangan sampai malah ngelihat yang lainnya Sensei ya. Tuh, karena pada dasarnya kesini pasti ada yang udah bekalnya jago, ada yang mungkin ya simple ya, kalau bahasa Jepang wibu ya. Kalau yang wibu pasti lebih cepat loh gimana pun. Ya, karena untuk bawa budaya Sensei ya. Bawa budaya, betul, udah pasti lebih cepat. Nah, kalau kalian ngebandingin dari nol gitu, nggak suka Jepang, nggak ada apa-apa, sukanya Korea malahan, atau nonton Indrachi setiap hari gitu, tiba-tiba nonton Jepang, ini apa? Wajar, itu wajar banget kok. Hak ini apa itu adalah bagian dari prosesnya. Jadi harus diterima gitu. Jadi harus diterima bahwa bahasa Jepang itu sulit. Jadi kita jalanin bersama gitu. Kan belajar di sini. Nah, aku jadi penasaran deh. Sebetulnya kalau ada orang yang sukanya tuh budaya lain kayak Korea, kayak Cina kayak gitu, tapi dia mau nyoba belajar bahasa Jepang juga di LPK. Itu tuh sebenarnya ada change gak sih? Kita bisa belajar bahasa tanpa harus benar-benar mengenal budayanya gitu. Iya, itu. Kalau dibilang tanpa harus mengenal budaya sama sekali, ya jelas gak bisa dong. Karena kan bahasa itu lekat sama budayanya, nempel gitu sama budaya. Kita aja banyak bahasa-bahasa daerah ya, misalnya kayak Sunda gitu, nempel bahasanya sama budaya Sundanya sendiri gitu. Nah, kalau si bahasa Jepang sendiri itu saja mau nggak mau harus belajar budaya Jepang. Apakah harus suka? Ya enggak. Saya termasuk yang merasa, menurut saya setelah berapa tahun ini ngajar, mau suka budaya apapun, pada akhirnya yang dipelajari kan bahasanya doang. Jadi apakah budayanya perlu tahu? Iya. Apakah perlu suka? Ya enggak. Nggak ada yang semua juga bisa kita sukai. Bahkan yang suka sama budaya Korea gitu dan sebagainya, pasti ada budaya-budaya tertentu yang kalian nggak suka kan? Betul. Ya nggak sih? Soalnya kan mau gimana pun budaya asingnya buat kita ya. Jadi kayak, ini apa sih kok aneh gitu. Nah itu pasti ada. Itu masih ada. Tapi kita cukup, istilahnya cukup tahu gitu. Cukup tahu aja dia ada budaya seperti ini. Oh, jadi saya bisa ngikutin ini kayak gitu. Oke, selanjutnya kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhin kalau ada anak yang datang ke LPK sini belajar sampai dia bisa kaiwa akhirnya, komunikasi dasar lah. Komunikasi dasar. Kira-kira berapa lama? Sejujurnya kan gimana orangnya ya? Ya. Balik lagi, kalau itunya aslinya mas gimana orangnya. Cuman kalau ditanya sebenarnya marginnya itu apa sih, jangka waktunya itu butuh berapa lama sih sebenarnya? Sejujurnya itu setidaknya di bulan ketiga itu harusnya sudah bisa komunikasi dasar. Apa dasar tuh? Aisatsu. Salam ya, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, itu udah harus bisa. Terus kedua adalah komunikasi dasar ketika ditanya hal dasar. Misalnya ditanya, udah makan belum? Iya, udah makan. Jadi jawabannya nyambung gitu dalam bahasa Jepang. Mau tabemashita kah? Hai, tabemashita. Nani o tabemashita kah? Makan apa? Mie ayam. Oh, tabemashita. Makan mie ayam. Jadi kayak nyambung gitu jawabannya. Meskipun pendek-pendek kayak gitu. Sejujurnya yang pengen kita kejar pun kayak gitu. Apakah bisa semuanya? Ya belum tentu. Balik lagi tadi kan gimana anaknya ya. Senseinya pun kita berusaha sebaik mungkin untuk ngejar anak-anaknya bisa. Setidaknya ketika ditanya tiba-tiba nih pakai bahasa Jepang, itu bukan nggak kaget lagi nggak gitu. Oh apa sensei? Iya tadi apa ya gitu, nggak gitu. Tapi oh iya sensei, saya tadi makan ini, pakai bahasa Jepang gitu. Tapi emang kalau ditanya kaiwa itu yang dibilang penting ya. Kalau biasa ini gimana, mau nggak mau dari diri sendiri harus biasa mendengar bahasa Jepang dan respon bahasa Jepang. Ya, apapun yang terjadi baik lagi ke diri kita sendiri ya. Baik lagi ke kita sendiri. Sensei cuma bisa bantuin. Sejago-jago apapun senseinya, kalau anaknya nggak mau dibantuin ya nggak bisa. Tadi kan sensei banyak ngebahas soal mindset gitu ya sensei. Ya. Nah kira-kira apa sih kesalahan berpikir terbesar orang-orang ketika baru mulai belajar bahasa Jepang? Mindset kesalahan yang sering salah. Paling salah ya. Paling salah orang-orang kalau mau belajar bahasa Jepang. Kalau belajar bahasa Jepangnya itu sendiri adalah takut pada kanji. Ya, itu sensei. Itu kayaknya mindset semua orang kayak gitu. Semua orang takut sama kanji. Saya juga sama sih. Masih ya. Meskipun dari sensei. Gitu. Masih nggak ngaruh. Karena itu bukan
hal yang ada kita temukan setiap hari gitu di Indonesia gitu kan. Nah, oleh karena itu, jadi kalau misalnya takut sama kanji, itu sebaiknya jangan takut, lebih ke datangi dengan penasaran. Ini kanji ini dibacanya apa sih? Nah, jadi kanji itu susah. Balik lagi sama, karena itu kita jalanin bersama. Karena sebenarnya susah bukan kanji. Kanji itu bisa dihafalin. Yang susah itu merangkai kata. Karena kan bahasa gitu loh. Karena pada akhirnya bahasa, yang susah itu merangkai kata loh. Itu kesalahan berpikir terbesarnya. Itu kesalahan berpikir terbesar ya minasang. Mulai sekarang gak usah khawatir lagi. Ya, jangan takut belajar bahasa kanji. Kanji itu susah emang susah. Tapi bisa dipelajari kan Betul, Sensei? tapi bisa dipelajari. Pasti bisa dipelajari. Susah itu kenyataan, karena kenyataan ya udah kita lawan aja kenyataannya. Oke. Nah, Sensei selanjutnya karena udah mengawal 6 batch di LPK Harinohi, kira-kira kalau hari pertama belajar di LPK itu apa sih yang dipelajari Sensei? Hari pertama banget ya, masuk kelas ya tapi ya. Kelas. Kalau hari pertama masuk kelas itu kita belajarnya tentang hurufnya itu sendiri. Huruf bahasa Jepang kan ada hiragana, katakana, sama kanji. Utamanya itu kan ya. Nah, 3 itu dipelajari hurufnya. Terus ntar dijelasin sama senseinya, ini tuh tujuannya buat apa sih ada huruf 3 ini tuh gitu. Sampai 3 biji gitu kan. Sampai 3 jenis gitu. Susah banget. Nah, terus huruf-huruf ini tuh dipakainya di mana aja. Dan kalau misalnya bisa ada pertanyaan-pertanyaan tentang huruf-huruf ini tuh langsung ditanyai di hari pertama itu. Oke. Berarti hari pertama cuma mengenal huruf. Mengenal huruf aja benar. Jadi gak langsung yang belajar pakai bahasa Jepang tulisannya. Enggak usah kaget. Apa ini gitu. Enggak. Kita masih ngajarin pakai bahasa Indonesia dulu kok. Jadi Tapi kalau untuk pengenalan huruf-hurufnya sendiri itu berapa lama Sensei? pengenalan hurufnya kita sebenarnya karena di LPK ini kita sebenarnya udah ada pre-class dan lain sebagainya ya. Jadi cuman hari pertama aja. Ya, hari pertama aja. Hari kedua kita udah masuk ke jenis kata dan lain sebagainya. Oke, jadi baiknya dari Minasang sendiri memang harus udah punya basic hiragana kata-kata dulu. Betul. Ya, sebelum datang ke LPK. Apakah harus hafal banget? Iya, setidaknya ketika lihat itu nggak kaget atau nggak diem lama gitu kayak ini apaan ya gitu. Mungkin gitu sih. Setidaknya udah tahu sedikit-sedikit hurufnya mana. Karena Betul. kadang makin kebiasaan juga makin terbiasa. Iya betul. Jadi kalau ketuker wajar, tapi kalau nggak tahu kan beda ya. Kalau Oke, ketuker sama nggak tahu kan beda. Oke, menurut Sensei sendiri kira-kira kegiatan apa sih di kelas yang bikin anak tuh cepat berkembang buat belajar bahasa Jepang gitu? Kegiatan apa di kelas yang mudah berkembang ya? Nyoba. Jadi bukan mengerti teorinya secara utuh dulu gitu. Misalnya saya sudah jelasin di panjang lebar, terus kamu nggak ngerti, tapi karena nggak ngerti dia takut nyoba gitu, takut nyoba bikin kalimatnya atau takut nyoba menggunakan si bahasa Jepangnya, itu makin memperlambat kamu untuk belajar karena kamunya apa ya, jadi kurang berani untuk menggunakan bahasanya itu. Karena ya nyatanya kita nih manusia Indonesia ini nih, kita belajar bahasa Indonesia dari mana emang? Dari lahir. Dari lahir kan, dari Iya. ibu loh, dari bapak dipanggilnya adik, mama, papa, nah kayak gitu kan. Nah itu aja kita nggak dikasih tata bahasa, kosakata gitu, enggak. Kita cuma niru doang. Nah dari bayi kita sudah meniru. Nah ini juga sama, kita meminta atau lebih tepatnya mengajak kalian gitu ketika belajar di sini, tolong coba dibeoin lah ya, dibikin kayak burung beo, kalian ngulang apa omongan senseinya minimal itu, terus coba ngomongin lagi ya itu tadi, berani nyoba bikin kalimat misalnya dalam bahasa Jepang atau penggunaan kosakata yang sudah dipelajari. Oke, nah kalau dari kelas Sensei sendiri biasanya lebih fokusnya kemana Sensei? Kaiwa kah? Bunko kah? So sebenarnya kalau kelas ya sih, kalau secara sensei kan mau gimana pun kita kurikulum ya. Ya. Kalau kurikulum kita ngajarnya ya tentu saja lebih fokus teori. Tapi di jam ketiga pembelajaran di LPK ini kita biasanya fokusnya ke output, entah itu dalam bentuk shokai, mendengarkan gitu, soal mendengarkan, listening, atau bentuknya kaiwa, ngobrol, atau dalam bentuknya games bahasa Jepang, games kosakata Jepang gitu. Nah, Sensei, kalau semisal nih ada anak yang nggak pernah berani nyoba di kelas, kayak semisal suruh bikin kalimat dia nggak mau maju dan lain sebagainya, itu biasanya hal pertama yang Sensei lakukan apa? Apakah pernah nyoba untuk ngobrol sendiri kah sama anaknya secara personal, apa gimana Sensei? Sebenarnya kalau langsung sih biasanya kalau kayak gitu kan aku biasanya nunjuk langsung, soalnya jadi pasti mau nggak Pasti mau nggak mau ya, harus mau ngomong. Karena tujuannya bisa bahasa Jepang, jadi kalau nggak mau ngomong ya mau gimana gitu loh. Jadi aku pasti fakta.
Satu itu. Kedua, tapi kalau emang dia yang tipenya emang pendiam gitu dan sebagainya, itu mungkin di kelas dulu saya tatar lah ya, aku omongin, aku ajak ngobrol semua gitu bahwa kalian kesini ngapain gitu dan mau belajarnya gimana, mau gimananya. Setelah itu biasa seminggu sekali kan di LPK kita ada ujian kaiwa nih. Ya. Nah kelihatan dari situ kalau ujian kaiwanya jelek, udah mah dianya diem di kelas, ujian kaiwa jelek pasti dikasih wejangan sama saya. Tapi jangan personal. Karena one-on-one, betul. One-on-one, Karena kita betul. kaiwanya one-on-one. Jadi setelah kaiwa beres itu baru saya tanyain, kamu kenapa? Kamu maunya gimana? Kayak gitu. Tapi sejauh ini selalu langsung works gak anaknya besokannya atau Langsung kemudian banget enggak, tapi dibilang ada yang work, ada yang enggak ya. Mau gimana pun kan mentalitas orang beda-beda ya. Cuman setelah 6 batch ini saya sudah berhasil membuat 5 orang anak menangis ya, wanita-wanita. Wanita menangis. Gara-gara ditampar realita gitu ya, dikasih Boleh diceritain dong Sensei yang paling memorable lah gitu. jadi, Gara-gara apa Sensei? ya itu semuanya sama, gara-gara pas udah kaiwa aku jelasin. Jadi kamu kayak gini nih kenyataannya, nilai kamu kayak gini. Dibilang jelek, iya jelas dong jelek. Tapi kalau dibilang kamu nggak bisa, kamu tuh bisa. Kamu cuman harus nge-push lebih lanjut. Nah kamu maunya gimana kesini? Apakah mau nge-push? Apakah mau santai-santai? Ya nggak apa-apa. Aku mah nggak masalah kamu mau santai-santai. Cuman kalau misalnya mau ngejar ke Jepang ya berarti kan harus lebih lagi nih. Nah, kamu maunya gimana? Nangis deh aku. Nangis. Tapi Yes. sekarang 5-5-nya udah berhasil ke Jepang atau udah proses, Lima-limanya belum sih. Kalau tapi dari orang-orang yang itu pas setelah setelah ditatar, setelah diajak ngobrol gitu sih, ya sebagian pada meningkat juga kemampuan bahasa Jepangnya gitu. Oke, berarti Sensei juga emang ada pendekatan secara personal. Betul, gitu betul. ya. Menyentuh juga lewat hati langsung. Iya, soalnya kalau nggak gitu juga ya gimana, kan kita kan pendidik ya. Oh, iya. Jadi bukan cuma ngasih tahu doang, tapi harus ngasih tunjuk gitu arahnya kemana gitu. Oke, kira-kira siswa yang 0 itu kesulitannya di bagian apa sih Sensei? Siswa yang 0 itu kesulitannya di bagian Ya, apa? kesulitan terbesar bagi siswa yang memulai dari 0. Iya sih. Kira-kira Sosok. Kalau ditanya apa sih, pasti semuanya sulit karena bahasa Jepang nggak ada yang gampang, semuanya susah. Jadi kalau ditanya kamu susahnya apa, kalau jawabannya masih semuanya sensei, nah itu susah ngajarnya. Justru yang paling gampang itu dijelasinnya itu kalau mereka sudah tahu susahnya buat mereka apa. Apakah kanjinya tadi ya, kanji yang takut itu, kanjinya kah, kosakatanya kah, bunpo tata bahasanya kah, atau emang bahasa Jepang itu susah dimengerti buat dia gitu, konsepnya gitu, apa yang dia nggak ngertinya gitu. Nah kalau dibilang paling susah itu buat yang 0 apa, seringkali yang susah adalah konsep, karena mereka ngerasa ini masih bahasa Indonesia. Jadi kayak bahasa Indonesia di rumah jadi bahasa Jepang doang. Nah itu konsep namanya. Jadi kayak misalnya kan di bahasa Indonesia kita bilang bahasa itu ibu makan ayam. Nah dalam bahasa Jepang sih makan itu jadi kata tabemas itu ditaruh di belakang. Nah itu suka kebalik, jadi tetap di tengah misalnya gitu. Haha tabemas chicken gitu. Itu masih ada yang kayak gitu kadang-kadang gitu. Nah itu keterbalikannya kayak gitu-gitu itu konsep kan. Itu yang susah biasanya karena kita biasa ngomongnya bahasa Indonesia dan biasa berpikirnya dari bahasa Indonesia Ya, dulu baru ke Jepangin gitu. Itu satu. Kedua adalah mental block. Ya, itu sering terjadi sih. Gitu. Mental block itu kencang banget karena mau gimana pun tadi ngebandingin diri sama teman-temannya. Gimana teman-temannya mungkin wibu, teman-temannya mungkin belajarnya sehari 8 jam. Nah, sementara kaliannya belajarnya misalnya di kelas 4 jam, di luar kelas cuman buka buku, kerjain PR sejam, beres sudah aja gitu, tidur, makan, mandi, hilang aja semua gitu. Nah kalau kayak gitu, kayak kehidupan sehari-hari lagi pasti bakal kalah sama ya kehidupannya tidak seperti sehari-hari. Dulu ada murid saya yang dia melepas semua keinginan bermain gamenya. Dia dulunya gamer banget. Setelah dia beres, dia masuk ke sini itu benar-benar dia lepas, nggak main game sama sekali. Itu ke Jepangnya salah satu yang paling cepat di batch-nya. Nah, di batch berapa tuh Sensei? Di batch 2 sih waktu itu. Nah, siapa namanya Sensei? Namanya Friend Zen. Ya sih. Nah, si Zen itu Zen ya. Di bidang apa? Di bidang apa? Zen itu asalnya masuk ke kelas saya sebagai kelas pengolahan makanan, cuman akhirnya dia milih jalan pengen cepet ke Jepang, dia pilih masuk Kaigo. Semoga nonton video ini ya. Dari Zen nih. Diingat Itu banget hebat banget ya, bener-bener ngelepas banyak hal demi mengejar apa yang dia pengen gitu. Tapi emang ketika di kelas juga jadi lebih aktif. So, jadi lebih aktif, betul. Jadi lebih aktif, kalau dibilang pinter, justru kalau menurut aku itu bukan pinter tapi rajin jatuhnya.
Karena kan kalau pinter banget tuh ada orang yang pinter tapi males ya. Ya. Ditanya apa bisa, tapi ya kelakuannya jelek lah, taidonya kelakuannya buruk lah, atau jadi so tau lah atau apa gitu, banyak yang kayak gitu. Nah, kalau ini dia rajin, jadi dia tahu karena dia sudah belajar, bukan karena dianya emang tahu dari sananya gitu. Berarti dari perbedaan pintar sama rajin tuh emang bisa dilihat dari luar. Betul, dilihat juga kelihatan kok sama senseinya, nggak mungkin nggak. Makanya kalau misalnya merasa pintar, tolong ya masuk LPK, bukan kan mau belajar. Ya. Jadi istilahnya kalau kata peribahasa gelas setengah penuh ya itu. Karena sampai sini kan kita juga mau ngasih ilmu lagi. Kalau kaliannya benar-benar penuh dengan merasa oh saya mah bisa, saya jago, ya udah ngapain di sini? Nah gitu minasang harus dikosongkan dulu gelasnya ya. Jangan itu. Berada di lingkungan baru. Betul, berada di lingkungan baru, gelas setengah penuh, jangan kosong banget juga, kasihan nanti bengong. Bengongnya terlalu bengong. Ay. Oke, Sensei selanjutnya kira-kira menurut Sensei gimana caranya Sensei ngebantu siswa yang selama ini selalu berpikir kayaknya aku nggak bisa belajar bahasa Jepang. Wow. Kayaknya aku udah nggak mampu lagi deh Susah harus deh bekerja ke Jepang gitu. Jujur kalau dibilang ngebantu itu cuman bisa ngebantu kalau dianya udah datang duluan. Kalau udah terlanjur dia memutuskan bahwa dianya bisa, dianya nggak bisa gitu, nggak mau lanjut gitu ya, itu susah. Karena motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Mau sensei sejago apapun, seperti aku bilang ya, sejago apapun, anaknya pasti berpengaruh sama anaknya. Nah, soal mentalitas yang barusan tadi, itu soal motivasi. Motivasi itu ya kayak pedang bermata dua, bisa bikin kita jadi benar-benar belajar sampai nggak tahu waktu, atau justru kebalikannya bikin kita ngedown sampai udah ngapain aku di sini lagi gitu. Nah, kalau ditanya gimana cara menyelamatkannya, Sensei kalau bisa sadar sendiri mungkin bisa langsung ngajak anaknya diskusi. Tapi kan Sensei juga muridnya gak satu ya. banyak gitu. Kalau sadar syukur gitu. Kalau nggak dinotis kan susah ya. Nah, jadi mindset dari muridnya sendiri pun kalau sudah kesusahan, kalau sudah ngerasa Sensei ini kok susah banget, kok saya udah belajar gak masuk, saya udah belajar loh Sensei, bukan saya tiduran gitu dan sebagainya, itu tolong ajak Senseinya ngobrol. Karena Senseinya pun nggak tahu, sering kali nggak tahu gitu. Kita kan nggak bisa baca pikiran, balik lagi tadi, nggak bisa telepati gitu. Sensei juga kadang keheranan gitu loh, ini anak kenapa nggak bisa. Tapi kan nggak mungkin kita nanya langsung gitu ke anaknya, oh kamu kok nggak bisa udah diajarin sama saya. Kan nggak mungkin digituin kan. Nah, jadi kita juga berharap ada inisiatif dari anaknya. Kenapa inisiatif? Bukan buat saya, bukan buat Sensei, buat diri sendiri setidaknya. Karena balik lagi kita nggak bisa ngebantu orang yang nggak mau dibantu. Betul. Karena kan kalau udah sampai negatif banget, kadang-kadang kan udah nggak mau dibantu sama sekali nih. Udahlah saya nggak cocok Sensei, mau saya usaha gimana pun nggak bisa. Itu kalau udah sampai konklusi itu, mau sejago apapun Senseinya, mau orangnya diomongin apapun, mau dikasih duit buat belajar gitu ya, kamu belajar aja saya kasih duit nggak akan mau, nggak. Karena motivasi itu benar-benar dari diri sendiri. Makanya kalau motivasinya cuman uang, beda lagi. Nah, tapi kalau dari Sensei sendiri selama 6 batch ini pernah ketemu sama siswa yang benar-benar desperate banget gak? Terus akhirnya bisa Sensei bantu gitu loh. Oh, kalau yang sampai dibantu ya terakhir sih itu ya waktu kemarin program ASKA. Ya, ASKA 1 ya. Boleh ASKA 1. Program ASKA 1 itu dia kebetulan emang lulus JFT terlambat sama teman-temannya, dia udah mulai keberapa ya? 3-4 kayaknya 3-4 kali ya. Itu dibilang dia nggak bisa, sebenarnya bisa karena nilai ujian di LPK itu udah mumpuni lah gitu. Emang sih pas gitu ya, tapi kan berarti kan mumpuni, berarti udah bisa gitu, lolos loh gitu loh, berarti bisa. Sementara JFT kenapa nggak lolos, dan beberapa lihat nilainya emang nilainya cuma kurang dikit gitu. Nah dari situ ya aku datengin, aku ajak ngobrol. Setelah diajak ngobrol ya alhamdulillahnya besoknya dia ujian lulus. Karena emang pada dasarnya kadang-kadang gak bisa tuh bukan gak bisa loh, tapi ya kata tadi mental block gitu. Kadang bukan karena gak bisa, tapi karena ngerasa harus bisa. Sementara kalau harus bisa kan pressure ya, jadinya malah ngebolok sendiri. Waduh saya bego banget gak bisa. Nah karena kan mikirnya harus bisa, mikirnya berubah harus jadi saya pasti bisa karena saya belajar, karena saya jalanin ini, bukan cuman
bengong doang gitu. Oke, berarti kalau di hari ini sendiri peran sensei itu bukan cuma ngajar doang gitu Iya, ya, sensei. betul. Benar-benar ada pendampingannya juga sama Betul. anaknya. Apalagi kan kalau di lingkungan LPK itu benar-benar semua orangnya berjuang untuk satu tujuan ya. Jadi berasa berlomba-lombanya beneran Pasti berasa lomba-lomba, betul. Jadi tenang aja Jadi minasan. kalau susah, ingat minta tolong, Nah. jangan diem. Buat teman-teman di LPK hari ini juga yang nonton video YouTube-nya nih, kalau misal udah mulai ngerasa desperate, udah mulai ngerasa kayaknya aku udah nggak bisa belajar bahasa Jepang, boleh langsung aja hubungi Raden Sensei ya. Boleh, Raden Sensei hubungi boleh konseling banget. kok, tenang aja. Boleh banget. Sensei, menurut Sensei sendiri lebih penting mana? Percaya diri kah atau percaya diri untuk kaiwa ya? Percaya diri untuk kaiwa kah atau kayak cuman teori dari Bunpo aja? Percaya diri. Percaya diri. Jawaban terbesar Percaya itu. diri. Yang penting itu pede. Pede tidak sama dengan asbun ya. Mohon maaf nih. Iya. Karena kadang-kadang kalau yang asbun banget. Kayak tadi pertanyaan yang barusan saya bilang pakai pertanyaan simpel tadi. Apa namanya? Udah makan belum? Iya udah makan. Makan apa? Makan mie ayam. Nah, ketika ditanya pakai bahasa Jepang, kadang ada yang nanya, kamu makan apa? Iya udah makan. Nah, Oh iya. itu asbun bukan pede. Ya, tapi Asbun juga kadang karena nggak ngerti sih. So, karena nggak ngerti, Nggak betul. siswanya. Jadi tujuannya kalau dibilang lebih haiwan pede, betul, mending pede. Kalau salahnya cuma geser kosakata atau geser partikel atau istilahnya salah sama kebalik gitu cara ngomongnya, itu lawan bicara juga ikut berusaha ngerti loh. Karena kan tujuannya komunikasi ya. Kalau komunikasi kan dua arah nih. Jadi dia ngomong, kamu ngerti, kamu ngomong dia ngerti. Nah, kan bukan cuma kamu berusaha bikin dia ngerti gitu. Jadi harus berpikir bahwa jangan sempurna dulu, tapi justru dicoba dulu. Kalau sempurna dulu pasti gak akan keluar-keluar ngomongnya gitu. Nah, kayak gitu ya, terus gak jadi ngomongnya. Berarti apalagi kalau semisal teman-teman yang tinggal di asrama, jadi kan Betul. punya banyak waktu. Banyak waktu, ada teman-temannya juga. Istilahnya gini, kalau yang saya ngomongin gini, ajakin temennya ngomong bahasa Jepang. Kalau temennya rese gitu misalnya, apa sih kamu ngomong bahasa Jepang? Tinggalin dari temen. Temennya banyak, ngapain tetap? Temen banyak baik di Oh, LPK banyak ya yang Kalau mau gitu. banyak yang mau belajar, jangan temenin yang gitu, pusing. Nah, Sensei pernah nemu nggak siswa yang bener-bener dia datang ke sini belajarnya dari nol banget, bener-bener nggak tahu apa-apa, tapi akhirnya dia bisa berhasil mensetsu, lulus mensetsu. Itu Banyak sih. Banyak sih. Banyak sih dari Sensei Banyak pasti sih, kan. Banyak sih. Cuman yang paling memorable apa Sensei? Paling memorable deh. Atau bahkan lulus mensetsunya bisa sekali coba doang gitu loh. Wow, Saking kerennya gitu kalau ya. itu terlalu keren, ada sih ya terlalu keren, ada di orang-orang terlalu keren itu ada sih. Betul. Itu ada. Itu di batch 1 malah. Oh, di batch 1. Di batch 1 dia 4 bulan lulus. Karena Itu dari nol banget dari Sensei. nol banget. Tapi ya itu, tapi benar-benar belajarnya seharian, itu benar-benar seharian. Kayak orang gila sih bisa dibilang. Anak asrama juga sih. Anak asrama. Oke, Nah, berarti itu tadi lebihnya anak asrama itu tadi bisa kasih waktu, punya waktu lainnya. jadi kalau emang Nggak ada benar waktu commuting soalnya kan. ya, kalau niat banget masuk LPK ya udah sekalian sama gitu betul. kan. Soalnya kalau commuting pasti di commuting udah capek tuh jalan. Sampai rumah juga pasti mau tiduran dulu lah, apa dulu. Nah, kelebihannya adalah mungkin lebih konsen kali ya. Kalau di rumah kan kita bisa kunci pintu kamar dan sebagainya. Kalau di sini kan banyak orang. Mungkin kalau tipenya belajar lebih sendiri mungkin bagus di rumah. Tapi ya balik lagi, kalau capean dan gak masalah sama keributan ya mending di asrama kayaknya Iya, kali ya. menarik dia sama, better dia sama. Jadi dulu aku mau nanya apa bentar ya? Iya. Nggak, tadi ada video. Tadi kan Sensei ngebahas soal perencanaan ya. Kalau menurut Sensei sendiri kan di LPK ini programnya selama 6 bulan. Betul. Nah, dari Sensei sendiri lebih baik kita cepet-cepetan ngejar atau ya udahlah santai aja, santai mengikuti dengan kalender LPK gitu selama 6 bulan. So, gitu. Sensei, Menurut Sensei lebih baik yang mana? kalau kejar-kejaran dirasa menyakitkan, jangan kejar-kejaran. Jangan. Mantap banget ini untuk semua topik kayaknya. Semua topik sih. Untuk percintaan juga bisa dan Ini bukan soal LPK, LPK. Ya, kalau sebenarnya kejar-kejaran menyakitkan, mending jangan kejar-kejaran. Karena sih. kejar-kejaran itu, ya itu tadi, kadang kita malah jadi ngebandingin diri sama orang yang emang udah bisa gitu, sama orang yang emang belajarnya lebih lama daripada kita. Lah, kita yang jiper terus, kitanya makin gak belajar kan makin hilang dirinya, bukan makin kejar gitu. Tapi kalau ternyata jiwanya emang kompetitif, ya ayo, tabrak. Sensei-nya pun bakal setuju dengan itu, setuju dengan keputusan kalian. Jadi kalau kaliannya misalnya, Sensei saya mau ngejar ini,
pasti senseinya bakal ngebantuin. Ya udah kamu coba kerjain soal ini kasih tahu gitu, bakal dikasih tahu. Kalau kalian yang nggak ngomong, pengen yang gimana ya kita juga nggak bisa ngasih banyak gitu. Cuma bisa ngasih sesuai kurikulum. Ya kalau maunya kalian seperti itu ya nggak apa-apa juga. Berarti buat teman LPK ini juga bukan nggak mungkin ya kalau misal mau minta banyak soal lagi ke sensei. Betul. Jam pelajaran nggak apa-apa ya sensei. Nggak apa-apa, betul. Ya kalau emang punya tujuan dan rencana sendiri atau pengen lebih dibanding teman yang lain. Iya, betul. Jadi Jepang lah soalnya- sebenarnya ya sensei. Istilahnya jangan sungkan lah. Tapi jangan gak sopan juga ya, jam 12 malam gitu. Itu Sensei, kan. saya mau belajar. Jangan. Jangan. Itu agak Tapi salah. pernah nemu sensei. Kalau saya pribadi, kalau aku Pernah. pribadi itu enggak, kebalikannya. Kalau aku pribadi itu aku membuka WA aku secara 24 jam. Jadi membiarkan mereka untuk ngechat jam berapapun. Masalah dibalas enggaknya urusan saya bangun atau tidak. Nah itu Seperti sensei. tetap gimana saya kan. Cuman aku nggak nganggap itu sopan atau enggak, karena itu nganggapnya takutnya gitu nggak bisa tidur, kepikiran bunpo gitu misalnya, terus harus ngechat, harus kemana ini saya. Jadi kalau udah ngechat kan besok dia dijelasin, oh iya udah tahu. Setidaknya udah tenang kalau Sudah dia keluar, chat, saya betul. Yang saya sebel itu kalau udah ngechat, udah nanya jelas-jelas pertanyaan, saya udah lihat di notifikasi, cuma saya yang ngantuk, saya taruh. Besoknya udah dihapus chatnya. Tapi kalau ketemu besokannya ditanya nggak? Aku tanya langsung, kamu kenapa? Oke sensei. Nah, sensei bisa menerawang nggak sih kira-kira siswa-siswa mana sih yang sekarang mungkin dia lagi jelek atau mungkin sekarang lagi nggak terlalu bagus nih ngomongnya, tapi suatu saat dia pasti bakal jadi baik gitu. Kalau diterawang banget kok enggak sih? Nggak bisa. Tapi lebih kelihatan dari sikap belajarnya kali. Karena ada orang-orang yang menyikapi belajar itu dengan sungguh-sungguh, ada yang menyikapi dengan penasaran, ada yang menyikapinya dengan candaan. Itu beda-beda orang tipenya. Biasanya kalau nyampe ke depannya bakal jadi bagus atau enggak itu kelihatan dari sikap dia menyikapi pelajaran tersebut. Kalau dengan candaan itu cuma dua, antara emang udah bisa atau nggak bisa makanya bercanda. Iya, gitu, nggak bisa. Kebanyakan makanya- yang mana sensei? Kebanyakan sih kalau di Kelas sini sensei sih di kelas aku sih justru bisa. bisa. mana Jadi disampaikan. bercandain gitu. Cuman ya karena saya juga suka bercanda jadi kayak gitu. Nah kalau saya lain kan mungkin ada yang lebih serius dibandingkan aku. Bukan ada lagi sih, kayak hampir semua saya di sini jauh lebih serius dibandingkan aku lah. Kalau aku ngajarnya mungkin karena apa ya, udah lama ngajar juga, aku lebih milih pendekatan ini gitu, pendekatan dengan cara diajak bercanda gitu. Nah kalau dari muridnya biar kelihatan maju atau enggaknya itu, dari semua itu meskipun dengan kayak gitu tetap titik utamanya adalah penasaran. Kalau anaknya penasaran dengan si bahasa Jepangnya apa sih sensei? Ini apa sih sensei? Tiba-tiba nanya gitu di tengah-tengah ngobrol, tiba-tiba nanya. Itu berarti dia calon-calon ke Jepangnya itu bakal cepat. Karena dia bakal belajar lebih cepat dibandingkan yang lain. Karena dia penasaran dengan hal yang harusnya nggak dipikirin gitu loh. Tapi kalau rasa penasaran sendiri itu biasanya terjadi secara alami, gimana persona anaknya kah, atau emang bisa kita bangun sendiri? So desne. Jujurnya sih paling 80% pasti alami. Tapi kalau bisa dibangun gimana caranya? Nah itu dibangunnya adalah dengan motivasi tadi. Tujuannya kesini mau ngapain? Kalau tujuannya kesini cuman mau goler-goler dan lain sebagainya, ya susah pasti. LPK bukan tempat bermain. Iya, sangat tempat bermain, serius, boleh. minasan, gitu. Boleh bercanda, boleh bercengkrama gitu bersama temannya gitu, main gitu, itu boleh banget malahan. Cuman inget kesini ngapain gitu. Ada juga Kalau- sensei yang datang ke sini karena diputusin cinta gitu. Nah iya kan Apa ya itu, gitu. Sensei? Nah kalau udah cinta patah hati kayak gitu ya, patah hati kayak gitu, motivasinya lebih tinggi. Karena aku juga banyak dengar cerita pas lagi wawancara anak tuh ketika di bandara, banyak yang motivasi terbesar masuk dan belajar ke LPK itu karena ya putus cinta. Betul. Life after breakup gitu. After breakup ya. Justru Saya lebih. ke Jepang gitu kan. Iya. Nah, menurut Sensei, kenapa sih kita lingkungan di LPK itu jauh lebih efektif untuk belajar bahasa Jepang dibanding belajar sendiri? Kalau ditanya lebih efektifnya kenapa? Karena ada lawan bicara. Ada lawan bicara. Oke. Simpelnya itu. Kalau nggak bisa temen, ya ada sensei. Ya kalau berani sih, cuman kan pada takut ya. Iya. Oh berani aja. Sensei Sensei, takut. saya mau pakai bahasa Jepang, let's go gitu. Padahal mah langsung aja gak apa-apa. Takut jadi polisi grammar kali Sensei. Iya, takutnya digituin Iya. kali ya. Tapi ya intinya sih,
Justru kan karena salah jadi dia bener gitu loh. Jadi kan kita berani salahnya itu tuh. Nah itu lingkungannya itu karena lingkungan yang sama-sama sedang belajar, sama-sama mau ngasih tahu tentang tujuan yang sama. Itu kelebihannya. Kalau belajar sendiri bisa punya temen gitu misalnya yang diajak ngobrol bahasa Jepang bisa, ya udah silahkan, nggak apa-apa juga. Cuman kalau kelebihannya LPK apa itu tadi ada temen, ada sensei. Ngajak ngobrol staff juga boleh, paling mereka nggak jawab. Coba sebisanya sih. Bisa aja ya. Sebisanya. Oh yang percaya masa cuma bisa dong. Bisa dong, cuma Bisa gitu. kan? Iya bener. Selain lawan bicara apa lagi Sensei? Selain lawan bicara, tentu saja kan tempat belajarnya ketika di kelas pasti lebih kondusif dibandingkan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri kan harus ngatur waktu sendiri. Belum lagi kalau bener-bener di rumah nih ya, itu pasti banyak distraksi. Mau itu tiba-tiba lagi belajar dipanggil sama orang tua. Sering terjadi. Sering banget itu pasti. Sering terjadi. Ya anggapnya kita lagi nggak ngapa-ngapain nih, padahal kita lagi belajar. Itu malah bikin sebel jadi. Bukan sebel banget, nggak jadi belajar. Nah itu tuh, itu sering terjadi, itu sering banget terjadi itu. Nah kayak gitu-gitu kan kita nggak bisa hindarin loh kalau di rumah. Kalau di sini kan karena istilahnya dipaksa masuk kelas gitu, ada di kelas. Jadi pasti situasi belajarnya setidaknya yang 4 jam gitu kondusif. Oke, selain lawan bicara sama kondusif, satu lagi dong Sensei. Satu lagi di LPK itu LPK kita ya. LPK nanya aja ya. Jangan nanya. Oh nggak tahu saya, kalau kalian nggak tahu nih. Lebihnya adalah kita itu ada ujian tiap minggu. Ada shaking. So, itu kalau ditanya kenapa lebihnya kan itu menyusahkan, kan ujian. Stres Sensei, Stres. Burn out aku. Nah, lebihnya adalah kenapa kayak gitu? Berarti kalian setiap seminggu sekali bisa melihat perkembangan kalian. Kurangnya di mana? Kalau nilainya jelek, kenapa jeleknya? Kalau nilainya bagus, oh ya kenapa bagusnya gitu? Kali ini kok saya tuh bagus gitu. Ada yang meningkat. Ada yang meningkat tuh apa yang berubah? Jadi kalian bisa menyesuaikan cara belajar kalian dengan hasil evaluasi itu. Iya, seperti yang saya bilang itu ujian kan masih ada keluar nilai ya. Rasanya pasti bakal, aduh nilai saya jelek, nilai saya bagus dan sebagainya gitu. Nah, balik lagi mindsetnya berubah, bukan SMA. Kita nggak ngeliat lulus kamu dari nilai ujian kamu per minggu gitu. Jadi ujian per minggu itu jadikan titik evaluasi, dan itu jarang loh. Di LPK lain itu sering kalinya ya belajar aja terus gitu. Paling praktek kaiwa gitu. Nah di kita prakteknya sendiri pun praktek utamanya adalah tadi prakteknya di seminggu sekali itu belajar teorinya dan ujian teorinya dan ujian kaiwanya, ngobrolnya. Oke, nah jadi buat minasan yang selama ini belajar bahasa Jepangnya secara mandiri, terus kira-kira ngerasa masih belum kondusif, belajarnya juga masih sering digangguin, mending langsung aja daftar LPK hari ini. Iya, bisa evaluasi seminggu sekali. Ya, sama sensei juga bisa. Bisa, nanya juga baik. Yang penting nanya dulu. Kalau nggak nanya, senseinya nggak tahu. Nah, sensei aku jadi penasaran, kan kalau di LPK sendiri yang masuk ke LPK ini umurnya beda-beda ya. Nah, di antara siswa-siswa yang umurnya beda-beda itu, mereka punya gaya belajar yang beda-beda nggak sih? Tapi sesuai umur mereka. Betul. Itu banget sih. Kelihatan banget nggak? Kelihatan banget. Apa tuh perbedaan sensei? Ya, kalau yang umurnya seumuran saya, seumuran saya, itu cenderung belajarnya adalah fokus. Lihat senseinya, diem, nggak banyak interaksi. Karena dididiknya seperti itu. Nah, kalau yang makin muda itu makin kritis belajarnya. Makin mempertanyakan, kok gitu sih sensei? Seringkali jawabannya emang nggak ada. Jawabannya Karena terlalu kritis. seringkali jawabannya nggak ada. Jadi pada akhirnya jawabannya apa? SSD. Apa? Suka-suka Jepang. Suka Jepang. Karena kan Oh, iya. Jepang. Iya, gimana? Kalau kita waktu itu juga SSI, suka-suka Indo. Indonesia. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya ada beberapa hal yang emang kita tidak bisa mengerti sebagai logika gitu, nggak bisa. Kita cuma bisa ngerti itu sebagai orang Jepang pakai itu, maka kita pakai gitu aja gitu. Karena namanya juga bahasa. Namanya juga bahasa, betul. Oke, tapi lebih funnya biasanya sama yang kayak lebih funnya jujur ya sama yang bawah sih kalau aku ya pribadi, karena aku lebih suka yang banyak nanya, meskipun ya kadang-kadang keterlaluan ya nanyanya. Cuman aku suka karena mereka berarti penasaran sama pelajaran ini gitu. Tapi keduanya tetap bisa sama-sama Betul. hebat kan? Sama-sama hebat dong. Tapi emang proses belajar itu emang bertanya dan menjawab kan. Kalau misalnya sensei nggak bisa jawab, ya maklumi juga karena manusia. Gue manusia bukan nabi, Bang.
karena itu jadi senseinya juga harus berani berakui kesalahan juga gitu. Oh ya, tar dulu ya, saya juga nggak tahu, ntar kita cari bareng-bareng ya. Kayak gitu. Jadi solusinya adalah kita belajar semua sama-sama kok. Sensei bukan berarti sangat tahu, semuanya tahu, tapi sensei itu adalah orang yang bisa nuntun kamu untuk jadi tahu gitu. Keren banget, Sensei udah banyak kata puitisnya yang dilontarkan hari ini ya. Nah, Sensei, terus apa kelebihan pembelajaran di Harenohi yang bikin siswa tuh jauh lebih berkembang gitu? Kelebihan pembelajaran di Harenohi yang jauh lebih berkembang. Harus diakui kalau di Harenohi, jujur kalau dari aku sendiri pribadi, itu dari penggunaan bukunya ya. Jujur ya sebenarnya. Betul. Karena bukunya buatan sendiri, jadinya si penjelasannya jauh lebih difokuskan ke orang yang lagi belajar bahasa Jepang, orang Indonesia gitu. Nah, betul. Karena kan di buku di luar sana banyak dong, tapi kan nggak ada yang fokusnya untuk orang Indonesia gitu. Fokusnya kan entah itu emang luas aja, kayak buku Irodori kan itu sebenarnya luas. Indonesia ada, tapi kan tidak fokus untuk orang Indonesia. Tidak diperuntukkan Tidak gitu loh. diperuntukkan, betul. Terus kayak misalnya Minano Nihongo, itu kan buku jadul banget. Buku semua umat. Itu belajar pakai itu bisa, tapi balik lagi itu tidak ada yang dikhususkan untuk orang Indonesia. Ada terjemahannya ada, tapi tetap tidak dipungkiri bukan orang yang bikinnya nggak mikirin orang Indonesia, mikirinnya semua orang yang belajar bahasa Jepang. Sementara kalau buku kita itu mikirin orang yang lagi belajar sini bahasa Jepang sebagai orang Indonesia. Nah, itu jadi dia minusnya kalau kamu masuk ke LPK Harenohi. Di sini kita akan memberikan buku ya, Sensei ya. Betul. Bukunya sendiri itu dibuat sendiri oleh staf Harenohi, Sensei Harenohi. Nah, Sensei, boleh dong sebagai penutup satu pesan buat orang yang sampai saat ini masih bilang aku nol banget nih, nggak mungkin deh bisa. Asik. Satu pesan buat mereka semua. Mungkin banyak yang ngerasain, Sensei. Apa ya? Nah dulu udah kehabisan. Dan kehabisan kata-kata mutiara. Kata-kata. Buat kalian nih yang merasa ragu untuk melangkah, kalau kita nggak melangkah, kita nggak akan tahu bisa atau enggaknya. Nol banget gitu, titik awal, bukan perjalanan. Jadi jalanin dulu, baru berasa kamu emang ngerjalan atau cuma di tempat, stuck di tempat gitu. Sih, keren banget, Sensei. Oke, Sensei. Nah, buat minasang, jadi intinya adalah kalau kalian masih belajar bahasa Jepang dari nol, gak usah khawatir, kalian nggak akan maju-maju gitu pembelajarannya ya. Betul. Yang penting kita selalu rajin, selalu berusaha, pasti semuanya juga akan bisa kita capai. Betul. Sensei, terima kasih banyak udah nemenin podcast hari ini, Sensei. Iya, Arigatou gozaimasu. Nah, minasang, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan.